Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Karin Sasabila dan kami semua dari kelompok 6 akan memaparkan hasil diskusi kami pada kali ini yang bertema tentang implementasi uh, sila kelima Pancasila dalam isu praktek money politik di Indonesia. Nah, saya sendiri akan membahas tentang latar belakang pada isu kali ini. Nah, kami ingin mengkaji hubungan antara nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima yang menekankan keadilan sosial. Nah, kami akan menghubungkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima ini, ke dalam fenomena yang sedang marak terjadi di Indonesia, yaitu money politik. Nah, Pancasila sebagai dasar ideologi negara memiliki peran penting dalam membangun sikap politik atau perilaku politik dan moralitas publik. Nah, Pancasila yaitu sila kelima Pancasila yang menyatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi landasan untuk mendorong pemerintah untuk berperilaku adil dan transparan, serta hal ini juga dilakukan untuk mengurangi praktik korupsi ataupun politik uang yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik. Nah, kasus money politik di Indonesia telah menjadi masalah kronis yang dapat mengancam integritas sistem demokrasi. Contohnya, banyak sekali pemilih-pemilih yang menerima imbalan seperti uang ataupun barang untuk mendukung calon tertentu, sehingga hal tersebut menciptakan ketidakpuasan ataupun tidak keadilan dalam masyarakat. Penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap pemilu ataupun partai politik memperburuk situasi ini, di mana pemilih ini cenderung memiliki sikap yang apatis dan pragmatis dalam memilih. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan nilai-nilai Pancasila yang seharusnya diimplementasikan dan sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Selanjutnya, hubungan antara sila kelima dan money politik pada kali ini dapat dilihat dari bagaimana praktik ini dapat menciptakan ketidakadilan sosial. Ketika suara rakyat dibeli, maka suara rakyat yang awalnya dapat menjadi kebijakan publik justru terdistorsi oleh kepentingan pelaku politik yang memiliki sumber daya lebih. Jadi selanjutnya yaitu kita akan membahas rumusan masalah. Jadi rumusan masalah itu ada 3, tapi saya akan membahas 2. Yang pertama itu makna dari sila kelima, dan yang kedua itu apa yang dimaksud dengan isu money politik dan apa keterkaitannya dengan sila kelima. Nah, sila kelima memiliki bunyi seperti ini, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, makna pada sila ini memiliki akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, keadilan hukum, dan lain-lain sebagainya, sehingga setiap warga negara dapat berkontribusi dan merasakan manfaat yang ada pada pembangunan sosial dan ekonomi. Nah, dengan demikian, sila kelima ini memiliki fungsi sebagai landasan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera, yang dimana setiap masyarakat dapat berkontribusi dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, isu money politik sendiri atau politik uang adalah tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi hasil proses dari politik. Biasanya dapat ditemukan pada pemilihan umum. Nah, isu money politik ini digunakan sebagai strategi untuk memenangkan suara pada pemilihan umum, baik itu tingkat lokal ataupun nasional. Dan bentuk-bentuk dari isu money politik ini ada banyak. Pertama bisa berupa uang tunai, yang kedua itu sembako, yang ketiga mobilisasi asas, yang keempat itu sponsorship, dan yang terakhir itu kontrak yang tidak transparan. Lantas, bagaimanakah penerapan sila kelima Pancasila dalam menyelesaikan atau memahami isu money politics? Sila kelima menuntut adanya keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam proses politik.
Penerapan sila ini dalam konteks money politics dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, melalui penegakan hukum yang tegas dan adil. Pemerintah dan lembaga penegak hukum sudah seharusnya menegakkan aturan yang tegas terhadap praktik politik uang, seperti dengan memperkuat kelembagaan pemilu dan pemberian sanksi tegas terhadap pelaku. Yang kedua, dengan edukasi politik dan penguatan kesadaran masyarakat. Masyarakat tentu perlu dididik mengenai pentingnya memilih berdasarkan hati nurani dan program kerja kandidat, bukan karena iming-iming uang atau hadiah. Hal ini dapat dilakukan dengan sosialisasi nilai-nilai Pancasila, karena dengan memahami bahwa menerima uang untuk memilih adalah hal yang bertentangan dengan nilai keadilan sosial yang telah dianjurkan oleh Pancasila. Untuk menangani kasus money politics, tentu penting bagi kita untuk menerapkan prinsip keadilan sosial yang telah dianjurkan oleh sila kelima dalam Pancasila. Demikianlah video pemaparan materi kami. Jika terdapat kesalahan dalam pemaparan materi atau terdapat kesalahan dalam penuturan kata, kami mohon maaf. Dan akhir kata, terima kasih.